SIC ini memiliki 11 divisi dan masing-masing diberi tanda A sampai K. Sebagai contohnya, misalnya divisi A meliputi perkebunan, pertanian, dan perikanan. Atau misalnya divisi B itu berisi pertambangan dan lain-lain. Masing-masing divisi ini akan terdiri atas beberapa kelompok industri utama dan diberi kode 2 digit. Sedangkan untuk kelompok industri masing-masing divisi itu terdiri dari 3 sampai 5 digit kode SIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Kuliah Teknokrat. Bertemu lagi bersama saya, Siwi Angelika Sindiasari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu analisa di dalam top-down approach. Tujuan bab ini adalah memperkenalkan analisis sekuritas tahap kedua dalam top-down approach, yaitu analisis industri. Sedikit mengingatkan teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai top-down approach, yaitu salah satu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis sekuritas, yaitu menggunakan analisis fundamental. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar bahwa top-down approach itu dibagi menjadi 3. Kemarin kita sudah bahas mengenai analisis ekonomi, dan yang hari ini kita akan membahas tentang analisis industrinya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis perusahaannya. Capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah: pertama, mahasiswa dapat memahami terkait konsep dasar dan arti penting klasifikasi dari industri. Yang kedua, mahasiswa memahami arti penting analisis industri untuk menyeleksi sekuritas mana yang punya prospek yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami metode yang digunakan untuk mengestimasikan tingkat keuntungan atau earning per share, serta earning multiplier masing-masing industrinya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami tingkat persaingan dalam industri, efeknya terhadap return industri yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan mulai membahas mengenai analisis industri di dalam top-down approach. Analisis industri merupakan bagian dalam analisis fundamental yang dilakukan setelah kita melakukan analisis ekonomi. Dengan kita melakukan analisis industri, maka investor atau kita itu bisa membandingkan kinerja dari berbagai macam industri untuk mengetahui jenis industri mana sih yang mempunyai prospek yang baik untuk dapat kita berikan investasi. Setelah kita melakukan analisis industri, investor akan dapat menggunakan informasi tersebut sebagai masukan untuk mempertimbangkan saham-saham dari industri mana nih yang punya prospek yang bagus untuk dimasukkan ke dalam portofolio investasinya. Selanjutnya, istilah industri itu sudah banyak banget dikenal. Contohnya ada industri otomotif, industri farmasi, industri makanan, dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya ketika kita ingin mengelompokkan industri itu tidaklah sederhana, jadi nggak mudah. Seperti yang kita bayangkan. Permasalahan tersebut semakin rumit karena banyak perusahaan yang punya lini bisnis yang berbeda-beda, sehingga akan sulit untuk menentukan jenis industri mana atau apakah perusahaan tersebut benar-benar masuk ke dalam industri tersebut. Oleh karena permasalahan yang ada, yaitu sulitnya perusahaan untuk dikategorikan ke dalam suatu industri karena banyaknya lini bisnis, analis dan investor memerlukan metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan industri dengan tepat. Salah satu sistem klasifikasi industri yang terkenal adalah Standard Industrial Classification atau SIC, yang didasarkan pada data sensus dan pengklasifikasian perusahaan berdasarkan produk dasar yang dimiliki. SIC ini memiliki 11 divisi dan masing-masing diberi tanda A sampai K. Sebagai contohnya, misalnya divisi A meliputi perkebunan, pertanian, dan perikanan. Atau misalnya divisi B itu berisi pertambangan
dan lain-lain. Masing-masing divisi ini akan terdiri atas beberapa kelompok industri utama dan diberi kode 2 digit. Sedangkan untuk kelompok industri masing-masing divisi itu terdiri dari 3 sampai 5 digit kode SIC. Selain SIC, terdapat sistem yang digunakan untuk mengelompokkan industri, yaitu Standard and Poor Corporation, yang mengelompokkan industri ke dalam 113 kelompok dan klasifikasi industri versi value line yang mengelompokkan industri dalam 90 industri. Di Indonesia sendiri itu ada standar pengelompokan industri bagi perusahaan-perusahaan, yaitu Jakarta Stock Exchange Sectoral Industry Classification atau kita sebut sebagai JASICA. JASICA ini terdiri dari 9 divisi dan masing-masing divisi itu dibagi lagi menjadi kelompok industri utama dan diberi kode 2 digit. Teman-teman bisa lihat di layar bahwa ini adalah klasifikasi industri di Indonesia. Ada bidang pertanian, ada sektor pertambangan, industri dasar kimia, aneka industri, selanjutnya. Dan masing-masing industri ini punya subsektornya masing-masing. Ada di pertanian ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Kemudian di pertambangan ada pertambangan batu bara, minyak, dan lain-lain. Kemudian di dalam industri dasar dan kimia itu ada semen, keramik, gelas, dan porselin, dan lain-lain. Dan di aneka industri ada mesin, otomotif, tekstil, dan lain-lain. Kemudian ini ada lagi selanjutnya, klasifikasi industri Indonesia, ada industri barang dan konsumsi, konstruksi, properti dan real estate, kemudian infrastruktur, utilitas dan transportasi, serta ada sektor keuangan. Dan yang terakhir ini adalah perdagangan dan jasa. Selanjutnya, kenapa sih kita penting untuk menganalisis industri? Jadi ada beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Reilly and Brown tahun 1997 di dalam buku Eduardus Tandelilin. Itu ada penelitian yang membuktikan bahwa kenapa sih industri itu penting, kenapa sih kita menganalisis industri itu penting. Jadi yang pertama adalah industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda pula. Sehingga analisis industri itu perlu dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja antar industrinya, sehingga membantu investor untuk mengidentifikasi nih peluang yang menguntungkan atau tidak menguntungkan di dalam suatu industri tersebut. Selanjutnya, yang kedua, tingkat return masing-masing industri itu berbeda setiap tahunnya. Oleh karena itu, analis dan investor itu perlu menambahkan dengan beberapa data lain yang relevan untuk mengestimasi return industri di masa yang akan datang. Karena return industri masa yang akan datang itu tidak bisa diestimasikan hanya dengan menggunakan data industri masa lalu. Selanjutnya, ada tingkat return yang ketiga, yaitu tingkat return perusahaan di dalam suatu industri yang sama itu terlihat cukup beragam. Hal ini menunjukkan bahwa analisis industri juga perlu diikuti dengan analisis perusahaan, yaitu nanti ke dalam tahapan top-down approach yang ketiga nantinya. Selanjutnya, yang tahapan keempat, bahwa tingkat resiko itu berbagai industri itu juga beragam, sehingga analis dan investor itu perlu mempelajari dan mengestimasi faktor-faktor resiko yang relevan untuk suatu industri tertentu, seperti halnya estimasi return. Hal kelima yang penting adalah tingkat risiko suatu industri itu relatif stabil sepanjang waktunya, sehingga analisis risiko berdasarkan data historis dapat digunakan untuk mengestimasi risiko industri di masa yang akan datang. Dalam melakukan analisis industri, investor itu perlu menilai suatu industri dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri yang akan kita analisis. Dengan menilai return yang diharapkan, maka investor itu akan menentukan peluang investasi pada masing-masing industri, yaitu industri mana nih yang memiliki prospek yang baik. Salah satu cara yang kita gunakan untuk mengestimasi return industri yang diharapkan dari suatu industri itu bisa digunakan dengan pertama, estimasi EPS atau earning per share yang diharapkan dari suatu industri. Yang kedua adalah estimasi PER
Price Earning Ratio atau PE, yang diharapkan atau disebut juga sebagai Expected Earning Multiplier Industry. Jika hasil kedua estimasi tersebut dikalikan, maka akan diperoleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri. Dengan mengetahui nilai akhir yang diharapkan, maka kita akan menentukan nih tingkat return yang diharapkan dalam suatu industri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yaitu nilai akhir yang diharapkan yang sudah kita dapatkan tadi, itu ditambahkan dengan dividen yang diharapkan dari suatu industri. Kemudian kita bagikan dengan nilai awal industri tersebut pada periode sebelumnya. Dengan membandingkan antara return yang diharapkan dengan return yang diisyaratkan, maka kita dapat menentukan industri mana nih yang layak untuk kita investasikan. Dalam pembuatan keputusan investasi, sebaiknya kita memilih industri-industri yang mampu memberikan return yang diharapkan lebih besar dibandingkan dengan return yang diisyaratkan. Kemudian, untuk estimasi earning per share industri, ketika kita mengestimasikan EPS, kita perlu mengestimasikan penjualan per lembar saham dari suatu industri terlebih dahulu. Ada 3 teknik yang digunakan dalam melakukan estimasi tingkat penjualan, yaitu pertama, daur hidup industri, kedua, analisis input dan output, terakhir adalah hubungan antara industri dengan ekonomi secara keseluruhannya. Ketiga teknik tersebut sifatnya saling melengkapi, sehingga investor itu dapat mengkombinasikan ketiga teknik ini untuk dapat menggambarkan secara lengkap mengenai posisi dan prospek industri dalam berbagai skenario. Oke, kita bahas satu-satu mengenai 3 teknik untuk melakukan estimasi tingkat penjualan. Yang pertama, menggunakan daur hidup industri. Tahapan perkembangan industri dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya penjualan. Untuk mengestimasi penjualan industri, kita perlu menentukan lamanya waktu masing-masing tahapan dalam daur hidup industri. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada di dalam video bahwa ini adalah tahapan-tahapan di dalam daur hidup industri. Kita akan bahas satu-satu, yaitu dari awal tahap permulaan. Tahap permulaan yaitu tahap masa awal-awal perkembangan industri. Pada tahap ini, pertumbuhan penjualan itu sangat kecil dan profit yang dihasilkan itu kemungkinan akan juga negatif atau kecil karena perusahaan itu masih ada di dalam tahap awal, jadi masih banyak mengeluarkan dana-dana yang besar untuk menutupi misalnya biaya promosi dan biaya-biaya pengembangan, biaya marketing, promosi, pengembangan dan lain-lain. Ketika kita sudah masuk ke dalam tahap permulaan, kita akan naik nih ke dalam tahapan pertumbuhan. Di tahapan pertumbuhan itu masa di mana penjualan itu tumbuh sangat cepat. Di mana pada tahapan ini permintaan itu semakin meningkat. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 kilometer squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Education with 4 study programs: English Literature,
mathematics education, English educations, and physical education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.